Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Hen. Kita akan kembali mengomentari video dari Tanpa Lagi yang berjudul, ya ini yang kedua guys ya, bantahan untuk konsep Allah tidak beranak. Kita akan langsung sambung videonya dan bisa akan kita komentari guys. Ada perbedaan besar di dalam detail kisah penciptaan Adam menurut Alkitab dan Al-Quran. Yang pertama, di manakah Adam diciptakan? Menurut Kejadian 2 ayat 8-9, sejak awal Adam diciptakan di bumi, di tempat yang bernama Taman di Eden. Sedangkan menurut Al-Quran surah 2 ayat 35, dan banyak ayat lain, pada awalnya Adam diciptakan di surga. Kemudian, menurut... Ini sudah saya bahas di part pertama, ya. Bisa tonton di part pertama video saya ya, tentang hal ini sudah saya bahas di situ. Kejadian 3 ayat 23, Dewa Yahweh mengusir Adam keluar dari Taman Eden. Sedangkan menurut Al-Quran surah 2 ayat 36, dan ayat-ayat lainnya, Dewa Allah mengusir Adam dari surga, turun ke debu ke bumi. Menurut Al-Quran surah 20, ayat 115 dan 120, buah yang dilarang adalah buah huldi, yang... Gini guys ya, logikanya ya, kalau memang itu tempat di bumi, ini kayak saya lambaikan logika lagi ya, harusnya Adam tahu tempat itu. Paham ya? Adam harusnya tahu tempat itu dan akan membagikan kepada cucunya, ya. Dia paling nggak akan di suatu tempat atau akan jadi cerita pada cucunya. Misal dulu kakek ini ya, kakek atau bapak kalian ini adalah dulu tinggal di Taman Eden, tempat di situ misalnya. Ini kalau masih di bumi, masih pasti tempat itu terjangkau, meskipun misalnya nggak bisa masuk. Ya, di situ diceritakan bahwa dikasih kerup atau apa itu, kayak saya di ayat itu dia kita tuh disebutkan. Jadi logikanya kalau memang itu tempat di bumi, ya minimal Adam akan menceritakan tempat itu kepada cucunya, ya kan? Dan tentu mereka akan tahu tempat itu, bahkan mereka akan catat dan akan tandai tempat itu gitu loh guys. Nah, ya kan? Jadi ini akan menjadi kayak kisah kita di dunia nih ya. Kita di dunia punya tempat kenangan. Jadi itu kan Taman Eden itu kan semacam kenangannya Nabi Adam dan Hawa gitu kan, tempat kenangan. Jadi kalau mereka memang dikeluarkan di situ di tempat di bumi, artinya tempat itu kan masih terjangkau, masih bisa dikunjungi meskipun mungkin tidak dapat masuk. Tapi kan tempat itu terpantau guys, bisa dijangkau, di reach gitu kan, dijangkau. Jadi tapi dalam sejarah ya nggak ada Nabi Adam tuh memberitahu lokasi tempat itu. Kenapa? Karena tempat itu tidak dijangkau, alias bukan di bumi guys. Itu saja logikanya. Jadi suatu tempat yang memang yang sakti itu kan tempatnya yang betul-betul penting ya. Kalau Taman Eden itu kan penting. Di situ katanya ada Allah juga gitu kan. Itu kan penting saja. Jadi kita nih kesempatan emas tuh untuk tahu di mana Allah berada gitu kan. Itu di Taman Eden yang di bumi itu, kalau memang di bumi ya, tapi fakta tidak. Ya. Dan sampai sekarang kita tidak pernah ada orang menemukan Taman Eden ya. Itu faktanya. Sebanyak ini ilmu pengetahuan guys ya, udah dunia udah canggih gitu kan. Bahkan kita sudah menemukan palung terdalam Mariana ya kan, apalagi ya macam-macam lah, dasar sama lautan Bermuda dan segala macam gitu kan. Tapi kok bisa Taman Eden kalau memang tempat di bumi tidak saya temukan? Kecuali kayak misalnya tempat Yajuj sama Majuj itu memang Allah sembunyikan tempatnya gitu kan. Itu memang kuasa Allah tutupkan tabir. Jadi kalau ada Allah tutupkan tabir nggak bisa kita lihat. Tapi kan ini kan tidak. Jadi kan katanya Adam tuh hanya diusir keluar saja gitu kan. Artinya tidak ada Allah tuh menghilangkan tempat itu atau menutup tempat itu kan nggak ada gitu kan. Nah, harusnya ditemukan dong. Ya, apalagi ini katanya di padang pasir ya, ada sungai segala macam. Masa nggak bisa ditemukan itu kan? Apalagi tuh kalau kita lihat ya tempat-tempat itu kan disebutkan ada nama-namanya. Jadi ada sungai Tigris, sungai apa yang kalau Anda tidak hati-hati ya, Anda akan menyamakan dengan itu sungai di bumi, sungai di bumi gitu. Padahal bukan. Kalau kita mengatakan bahwa setiap tempat di bumi ya namanya para manusia itu pastinya diambil dari referensi yang mana waktu itu adanya dari Alkitab. Jadi bahkan bukan hanya nama sungainya juga nama orang. Ya, jadi kalau anggaplah itu memang sungainya itu gitu loh, yang disebutkan di Alkitab itu. Kenapa tidak ditemukan Taman Eden? Padahal kan dekat sungai itu juga gitu. Jadi guys ya, inilah logika yang ingin saya sampaikan bahwa ini tempat nggak mungkin ada di bumi. Kalau di bumi sudah ditemukan, atau minimal Nabi Adam itu sudah memberikan referensi pada anak cucunya. Kalau ini tempatnya di sini, nah ini dia kan tunjukkan kan, ayah dan ibu dulu di sini, dikeluarkan dari sini gitu kan. Nah, tapi kan tempat itu ada di surga, makanya mereka nggak bisa menunjukkan tempat di mana gitu, karena bukan di bumi ini guys tempatnya guys. Jadi di situ logikanya.
Ya, jadi kalau masih juga Anda misal meyakini itu ada di bumi, ya silakanlah coba temukan. Itu kan data-data sudah ada itu. Dekat sungai apa tadi? Sungai Efrat, Tigris dan segala macam. Padahal itu sungai di surga. Nah, mungkin ada temukan di bumi gitu kan. Pergi ada ke sungai-sungai Efrat, Tigris apa namanya? Tigris itu. Ada cari di situ tempat rendah kan ketemu. Kenapa? Tempatnya bukan di situ. Itu nama sungai-sungai yang ada di surga. Dan nama-nama sungai di surga itu jadi informasi jadi eh, jadi inspirasi orang-orang untuk jadikan nama sungai juga di bumi, guys. Diartikan sebagai buah keabadian, sedangkan menurut Alkitab, Kejadian 2 ayat 9 dan ayat 16-17 ada dua pohon unik di dalam Taman Eden. Ada yang disebut pohon kehidupan, dan ada yang disebut pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang dilarang untuk dimakan adalah buah pohon pengetahuan baik dan jahat, bukan buah pohon kehidupan. Perbedaan mencolok dari kedua keterangan ini adalah menurut Alkitab, Adam diciptakan untuk hidup abadi sejak awal. Tetapi karena dia makan buah terlarang, Adam tidak. Jadi ingat ya, tadi ayatnya dia itu mengatakan bahwa Allah tuh menumbuhkan pohon tumbuhan di surga, bukan di surga ya, di kata surga nggak ada, tapi disebutkan surga. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang dari bumi. Artinya yang dari bumi itu juga ada buah kuldi mungkin atau buah-buah apapun. Jadi kalau memang itu ayat benar ya, mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu dari bumi, artinya kan harusnya dari yang sama dengan bumi gitu kan dari bumi, dari referensinya bumi gitu. Nah harusnya nggak ada buah kebaikan, pohon kebaikan dan pengetahuan baik dan jahat itu nggak ada kan, di bumi nggak ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi ini adalah suatu kontradiksi. Jadi ketika misalnya misalnya saya mengatakan saya menumbuhkan atau menanam ya pohon-pohon yang di rumah saya ini yang dari misalnya kayak Malang, misalnya apel Malang gitu kan. Tapi rupanya dilihat di rumah saya nggak ada apel Malang, yang ada malah tanaman dari gurun, misalnya Amerika, yaitu tanaman kaktus. Nah, jadi ini ada suatu kontradiksi gitu. Sebenarnya yang benar ayat mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan yang dari bumi atau pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi mana yang benar, guys? Nah, di situ aja udah ada mau pikir ya ini adalah suatu kontradiksi gitu. Tidak lagi mempunyai hidup abadi. Sedangkan menurut Al-Quran, Adam tidak diciptakan untuk hidup abadi, dan dia mau makan buah supaya hidup abadi. Selanjutnya, keterangan yang serupa tetapi tidak sama, adalah tentang nama-nama. Menurut Al-Quran Surah 2, ayat 31-33, Adam diajarkan nama-nama benda, lalu Adam menyebutkan nama-nama itu, sedangkan menurut Alkitab, Kejadian 2 ayat 19, Adam diberikan kuasa penuh untuk memberi nama, dan apapun nama yang diberikan oleh Adam, nama itulah yang akan digunakan. Nah, satu hal yang sangat berbeda antara... Betul ya, saya mau bahas dulu ya mengenai Adam diciptakan untuk hidup abadi. Ya, guys ya. Ini namanya makhluk. Ya, makhluk itu kalau diciptakan untuk hidup abadi, ya, itu adalah sesuatu yang yang akan menjadi yang akan menjadi sama dengan Tuhan tibanya, logikanya ya. Jadi kalau ada orang yang hidup abadi, artinya dia sama dengan Tuhan, karena Tuhan dia hidup abadi. Mungkin dia masih di bawah Tuhan. Makanya dan hadis lagi pula ya, karena manusia itu kan harus diciptakan dengan ujian. Kan manusia itu kan punya hawa nafsu. Hawa nafsunya bisa mengarahkan dia ke baik atau buruk. Makanya harus diuji. Jadi nggak semua orang tuh layak dapatkan hidup abadi, nggak semua orang layak, gitu kan? Masa orang-orang jahat dapat hidup abadi juga, kan nggak adil. Nah makanya logikanya manusia tuh nggak ada hidup abadi. Kenapa? Karena nanti yang hidup abadi hanya mereka yang baik-baik saja, ya kan? Yang jahat yang nggak hidup abadi. Karena itulah namanya keadilan. Jadi makanya logika dalam Quran itu lebih logis karena diturunkan ke bumi ini untuk diuji. Ya kan? Diuji. Jadi di surga itu semacam pembekalan. Jadi logikanya manusia memang ditempatkan di bumi itu sebagai khalifah, yaitu yang mengelola bumi. Karena kan Allah sudah menciptakan bumi, sehingga bumi ini kan harus ada yang ngelola, ya kan? Ya kan ikan di laut, tumbuh hewan-hewan yang ada, alam ini kan perlu dijaga, perlu dirawat gitu kan? Perlu dihuni lah tepatnya guys, karena misalnya kayak ada kita bangun rumah atau ada tanah terbengkalai kan lebih bagus dihuni, bisa kita garap tanahnya, tumbuhkan
makan makanan, buah-buahan gitu kan, lebih baik dibandingkan tanah kosong semak belukar gitu kan. Nah, jadi itulah fungsi penciptaan bumi. Dan jadi Tuhan tuh menciptakan bumi itu tentu ada purpose-nya, ada maksudnya, itu agar dikelola oleh manusia. Karena sama misalnya kayak Anda kayak apa namanya, Anda dikasih tanah oleh orang tua Anda. Untuk apa? Bukan Tuhan nganggurin. Warisan tanah itu harus Anda jaga. Ini tanah kayak saya misalnya ngasih tanah kepada anak saya, nanti itu tanah saya harus jaga tanah itu. Saya akan sedih kalau melihat tanah yang saya kasih itu tidak terawat. Anda nonton film-film kalau film ya, kayak ada vlog-vlog orang-orang yang datangi tempat-tempat terbengkalai kayak Bucin TV dan segala macamnya. Itu kan kalau kita lihat video-video itu kan sangat menyedihkan. Kok bisa peninggalan orang tua itu terbengkalai? Nah, sama seperti Tuhan ciptakan bumi, itu bukan untuk dibengkalaikan, paham ya? Bukan untuk terbengkalai, tapi untuk kita rawat, jaga. Makanya kalau rumah-rumah peninggalan itu yang aset-aset yang dieksplor oleh teman-teman kita yang para explorer ini yang tengah malam itu ya, itu kalau dirawat kan bagus, nggak serem kelihatannya. Rumputnya dibersihkan, rumahnya disapu, dipel gitu kan jadi bagus gitu. Jadi sesuatu yang tidak terawat, bumi yang tidak terawat itu akan menjadi sesuatu yang menakutkan, seram, dan dia nggak terus gitu kan. Jadi Anda bayangkan ada suatu tempat yang kayak di hutan lah tibanya, penuh semak belukar, terus guys. Jadi melihat itu kita sudah nggak enak memandangnya gitu kan. Nah, jadi makanya bumi ciptakan untuk dikelola gitu, tapi dengan cara yang baik ya, bukan kayak sekarang yang penuh sampah plastik segala macam gitu. Sama kayak Anda memberikan tanah pada anak Anda adalah untuk dikelola, jangan sampai tanah itu nganggur, jadikan kebun kayak apa kayak gitu. Jangan tanah itu dibiarkan nganggur sehingga tidak ada manfaatnya gitu. Nah, jadi makanya logikanya, jadi Tuhan itu menciptakan, Allah itu menciptakan bumi sepaket dengan manusia, satu paket. Jadi ada yang mengelola, ya kan? Nah, mungkin bumi ini nggak ada yang ngelola, ya kan? Jadi masa bumi diciptakan hanya untuk tempat bagi tumbuhan dan hewan saja, gitu kan? Benar nggak? Masa bumi hanya tempat bagi tumbuhan dan hewan juga? Kan perlu manusia juga, gitu. Karena hewan dan tumbuhan nggak bisa dia tuh membikin kebun, bikin ternak ayam, domba segala macam, atau mereka tuh misalnya ya membuat tempat tinggal, ya kan? Nggak bisa mereka guys, hal seperti itu. Jadi mereka bahkan kayak contoh kayak perawatan pesisir dengan mangrove itu manusia yang bisa, ya kan? Karena nggak ada yang hewan yang bisa nanam mangrove di pinggir kan nggak ada. Ya, lalu ya hal-hal seperti itu lagi. Jadi dia adalah bumi itu diciptakan tentu harus ada penghuninya, makanya ada menciptakan untuk menghuni bumi, itu logikanya. Jadi kalau lah misalnya ya kalau ibaratnya jadi memang tujuan Adam Hawa itu diciptakan untuk memenuhi bumi, ya, anak itu memenuhi bumi kayak sekarang ini, itu tujuan penciptaan bumi, ya. Jadi bumi itu mungkin ciptakan kosong melompong, nggak mungkin tanpa ada penghuninya gitu kan. Nah, di situ poinnya guys. Alkitab dengan Al-Quran adalah di dalam Al-Quran Allah memberikan perintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam, iblis dihukum dan dinilai sebagai sombong dan kafir. Hal ini ada di dalam Al-Quran surah 2 ayat 34, surah 7 ayat 11-13, surah 15 ayat 29, surah 17 ayat 61-63, surah 18 ayat 50, surah 20 ayat 116, surah 38 ayat 7. Dari ayat-ayat itu, kita bisa lihat bagaimana dewa Allah begitu marahnya kepada iblis, karena iblis tidak mau sujud kepada Adam. Tetapi hal ini tidak ada sama sekali di dalam Alkitab. Menurut Kejadian 1 ayat 26, Adam diciptakan sesuai dengan citra dan rupa Dewa Yahweh. Tetapi Dewa Yahweh tidak pernah menyuruh siapapun untuk sujud kepada Adam. Salah, bukan gitu ya. Jadi gini, Alkitab dikatakan bahwa Allah tuh menciptakan Adam tuh sesuai dengan gambarnya, ya kan? Maksudnya gambar sini adalah bukan gambar, bukan wujud Allah, tapi kayak saya membuat mobil-mobil ini berdasarkan gambar saya. Jadi saya tuh menggambar dulu mobil ini sebelum saya buat, atau saya buat robot.
Saya membuat robot berdasarkan gambar saya. Bukan berarti robot itu mirip saya, enggak. Tapi saya gambarkan robot itu, misalnya apa ya, robot itu saya gambarkan misalnya matanya biru, ya kan, alisnya tuh tebal, apalagi ya misalnya telinganya kecil atau besar, rambutnya panjang gitu, robot ini saya buatkan. Jadi gambar tuh adalah alat tuh menggambar. Berarti dia tuh sudah menggambarkan, sudah punya konsep gitu, manusia tuh begini, dan dia gambarkan sesuai dengan itu. Nah itu yang dipahami mereka. Jadi mereka pikir bahwa Adam ini diciptakan, arti ayat mengatakan bahwa Adam menciptakan menurut gambar rupanya itu adalah seperti rupanya Allah yang fisiknya gitu. Bukan guys, bukan ya. Karena Allah itu tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan dia. Itu bunyi Alkitab ya. Jadi Allah itu tidak ada yang sama serupa sebanding seumpama dengan dia. Maka Allah mengatakan bahwa janganlah kalian membuat patung ya yang menyerupai apapun, di langit di atas, di bumi bawah, maupun di bawah air. Artinya tidak ada, karena tidak, kenapa? Tidak ada yang mirip dengan Allah, termasuk manusia. Maka juga dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Artinya Allah itu tidak pernah berubah dari manusia dan tidak mirip manusia, guys. Makanya kalimatnya adalah Allah bukanlah manusia. Jadi sangat absurd kalau menyamakan Allah dengan manusia berupa fisiknya atau apapun itu, guys. Nah, jadi maksudnya adalah Allah menciptakan itu berupa sesuai dengan gambarnya. Maksud itu yang dia gambar Allah itu. Jadi dia tuh menciptakan Allah itu sudah ada gambar masing-masing. Oh, manusia bentuknya begini, ya kan? Punya ini, punya jantung, punya hati, segala macam. Itu maksudnya gambarnya itu gitu. Kan? Lalu karena manusia adalah ciptaan Allah yang bisa dikatakan terakhir ya, manusia kan terakhir ya, kan itu kan sebelumnya diciptakan dulu yang lain, malaikat, jin, bumi, manusia itu terakhir. Jadi kayak penemuan bukan penemuan ya, kayak ciptaan yang terakhir lah, berarti yang mutakhir. Nah makanya kan bedanya kan kalau kayak malaikat itu kan diciptakan udah diprogram kan, udah fix begitu, kayak kita buat robot itu ada mereka ya, beda robot manusia. Jadi malaikat tuh kayak robot. Malaikat tuh Allah ciptakan tuh kayak robot. Allah ciptakan kayak robot. Robot yang sudah diprogram, yang mana itu hanya kerjanya memuji Allah saja, patuh pada Allah. Gak mungkin malaikat gak patuh sama Allah, karena diprogram seperti itu guys. Sampai ini sama seperti robot. Robot itu kan program supaya patuh sama kita. Udah programnya sudah begitu, gak bisa lagi diubah. Jadi kita katakan nggak canggih lah guys. Nah, manusia itu beda sama robot. Nah, beda sama malaikat. Manusia diprogram supaya dia itu bisa milih. Nah, ini sama kayak orang sekarang. Kalau orang sekarang menciptakan robot yang program supaya patuh sama dia itu udah biasa. Apalagi Tuhan. Jadi dibandingkan ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu yang dia tuh punya free will. Anda bayangkan. Waktu itu saya ingat ada siapa gitu ya, yang kagum dengan artificial intelligence. Jadi AI ini ya. Jadi itu AI itu kan semacam kecerdasan logika buatan yang mana dia tuh ngobrol dengan kita, tapi dia tuh bisa membaca isi hati kita. Kesannya begitu. Ya, jadi dia tuh karena AI ini dirancang untuk agar dia tuh bisa merespon kita dan belajar dari apa yang pernah kita ucapkan dia. Jadi dia tuh semacam intelligence buatan yang belajar dari adaptasi dia sama kita, interaksi dia sama kita gitu kan. Jadi dia tiap hari akan menambah ilmunya berdasarkan dari apa yang dia dapatkan percakapan baru dengan kita atau dengan orang lainnya. Jadi makin lama AI ini makin cerdas itu, dia makin bisa mengerti perasaan kita. Karena dia tuh sudah tertanam di itu pengetahuan tentang kita gitu kan. Jadi dia tuh tahu kita nih, oh kalau begini kita nih berarti lagi begini, lagi sedih, lagi gembira. Dan dia kan membuat kita tuh bagi lagi dengan kata-katanya gitu. Jadi pakar ini cukup ketakutan waktu itu kan. Ini kayak bisa baca hati. Padahal tidak, itu adalah program yang dibuat seperti itu. Karena dia telat diterapkan AI buatan sehingga dia tuh cerdas gitu guys. Cerdasnya tentu berdasarkan adaptasi dengan kita gitu kan. Jadi kayak orang lah, kayak ada orang itu yang mana orang ini karena sering adaptasi dia jadi pintar gitu kan. Dia tahu makin mengenal kita gitu kan. Sehingga dia tuh bisa beradaptasi dengan baik gitu. Nah, jadi ini menurut dia tuh cukup mengerikan. Kenapa? Karena ini lama-lama bisa kayak manusia gitu kan. Nah, jadi itu adalah susah guys, menciptakan begitu susah. Menciptakan manusia tuh nggak segampang menciptakan malaikat. Jadi sama logis seperti kita, Anda bayangkan ya, belum sampai detik ini belum ada manusia yang bisa menciptakan sesuatu robot yang bisa punya kehendak sendiri. Belum ada guys. Yang ada hanya robot yang sudah diprogram. Melakukan ini, melakukan itu. Jadi sama kayak
manusia tuh baru mampu menciptakan makhluk seperti malaikat dalam artian dibandingkan dengan diperumpamakan dengan robot. Belum bisa manusia itu menciptakan makhluk seperti manusia, belum bisa. Nah, makanya manusia itulah ciptaan Allah yang mutakhir, yang mengalahkan malaikat. Karena penciptaannya susah. Bagi Allah gampang. Kalau maksudnya itu kalau dengan ciptaan Allah tuh yang paling susah diciptakan itu adalah bukan bagi Allah ya. Karena bagi Allah semua mudah. Kalau kita imbang-imbangkan ya, lebih susah menciptakan manusia dibandingkan malaikat. Karena malaikat itu seperti yang saya katakan tadi ya, robot yang diprogram menggunakan itu, tapi manusia itu adalah suatu yang programnya itu bebas gitu guys. Nah, itu kan belum ada manusia yang mampu ciptakan gitu kan. Nah, jadi makanya Allah tuh pengen menunjukkan ini loh ciptaanku yang mutakhir, yang ibaratnya kalau kita bandingkan ini loh manusia, ini loh robot. Nah, manusia tuh lebih tinggi daripada robot kan. Nah, makanya manusia tuh lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Manusia tuh bisa milih. Robot udah nggak bisa, dia program mati dia guys. Program dia tuh memang udah hanya patuh pada Allah saja. Jika Allah menyuruh, jadi sama kayak robot tuh harusnya ikut manusia gitu kan. Robot ikut manusia. Kenapa? Karena manusia tuh yang bisa memerintahkan robot melakukan ini itu. Kalau robot kan bisa memerintahkan manusia, sama kayak malaikat kan bisa memerintahkan manusia. Karena dia tuh nggak punya free will gitu guys. Nah, jadi posisi manusia dengan malaikat itu sama seperti manusia dengan robot. Nah, itu poinnya. Makanya logika masuk akal kalau robot malaikat yang ciptaan yang kurang mutakhir dibandingkan manusia, sama kayak kalau kita lihat ada ciptaan robot dengan manusia itu lebih mutakhir manusia, makanya hormatlah sama manusia gitu kan. Nah, jadi sujud itu adalah bukan menyembah ya, tapi dalam bentuk menghormati ciptaan Allah yang paling mutakhir, yang paling susah, rumit bikinnya guys. Yang manusia sekarang belum mampu menciptakan manusia gitu kan. Yang bisa manusia membuat adalah robot yang sudah diatur programnya gitu kan. Nah, jadi di situ poinnya guys. Kisah di dalam Alkitab yang mirip dengan kisah iblis tidak mau sujud kepada Adam adalah kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel 3. Di dalam Daniel 3, Nebukadnezar membuat patung emas dan menyuruh semua orang untuk sujud kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu. Orang-orang yang tidak mau sujud kepada patung Nebukadnezar akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Ada 3 orang yang tidak mau sujud. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar sangat marah dan memerintahkan supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat, lalu dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi, api itu tidak membakar mereka sama sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa sifat Dewa Allah mirip dengan sifat Nebukadnezar, tetapi sama sekali berbeda dengan Dewa Yahweh. Ini adalah kisah yang berbeda ya, ingat ya, sekali lagi ya, yang diceritakan di Quran itu adalah Allah, malaikat, dan manusia, Adam. Ini bukan Adam guys, tapi Nebukadnezar. Jadi gini loh, tanpa lagi ini nggak ngerti ya bahwa sesuatu, dan ingat ya, ini adalah mereka dilemparkan ke api. Tapi kan kalau di Al-Quran kan diceritakan bahwa iblis nggak dilemparkan ke api, tapi ditangguhkan hukumannya. Jadi ini adalah 2 kisah yang berbeda gitu. Jadi dan ini adalah di kitab Daniel kan. Berarti kan seharusnya kalau dalam Quran itu ngomong tentang pada zaman Nabi Daud. Daniel itu kan Daniel kok Daud ya. Daud itu kan David ya. Ibaratnya Nabi Daniel itu. Jadi kisah ini kan berarti kalau ngomong tentang Nabi Daniel kan dan Nebukadnezar itu kan berarti bukan pada awal mula manusia diciptakan, itu Nabi Adam. Di kisah Nabi Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam tuh nggak bisa disamakan dengan kisah ketika manusia sudah mulai banyak. Itu pada zaman Nebukadnezar, itu 2 hal yang berbeda. Ini sama kayak Anda lihat Anda membandingkan kejadian pada zaman Nabi Adam dibandingkan dengan kisah kejadian zaman Nabi Musa. Ini dua hal yang berbeda guys. Jadi lama-lama bisa gini guys, logika dia ini kan. Dia misalnya melihat ada ini anekdotnya dia ya. Lihat Nabi Adam tuh rupanya diusir dari dari taman dari Taman Eden. Nah, nanti dia harusnya kalau mau posisi kayak gini-ginian kan, dia harusnya nanti ketika dia temukan di Alkitab tuh ada misalnya siapa ya, Yesus diusir, itu berarti sama dong. Nah, itu kan makin kacau guys. Nah, makanya saya katakan ya, lihat dulu rentang zamannya. Ini zaman Nabi Adam di Quran, kok Anda samakan ke zaman Nebukadnezar. Adam itu manusia pertama waktu itu kisahnya. Hanya ada waktu itu malaikat dan Allah saja gitu. Ya kan, juga jin yang salah waktu itu ya. Nah, ini masa Nebukadnezar udah rame orang gitu. Nabi Adam sudah nggak ada lagi.
Artinya guys, ini ada dua kisah yang timeline-nya berbeda. Kenapa bisa sama-sama aja? Di situ tak absurd guys. Di dewa Allah, para malaikat sujud kepada Adam sangat penting. Sama seperti bagi Nebukadnezar, semua orang sujud kepada patung yang dia buat sangat penting. Sedangkan bagi Dewa Yahweh, hal itu sama sekali tidak penting. Jadi bedanya, jadi ini kan beda sekali. Kalau Nebukadnezar buat patung itu agar ini jelas itu suatu hal yang apa ya? Kan ada larangan di Alkitab jangan buat bagi patung. Artinya sujud menyembah patung nggak boleh. Tapi kalau nyembah manusia, sujud menyembah manusia dalam konteks itu adalah sesuatu yang spesial boleh. Makanya orang kan sujud pada Yesus, menyembah Yesus kan nggak apa-apa. Kan dia adalah orang spesial. Nah, sama dengan sujud pada Adam. Karena ya manusia itu, bahkan kita juga sujud pada kedua orang tua kita, ya. Anda pasti sujud dengan kedua orang tua Anda kan, kalau Anda menghormati orang tua Anda. Kalau tidak, berarti tidak menghormati. Karena bentuk kasih anak telah termasuk ketika kita lebaran ya kita sujud di depan kaki orang tua kita kan. Itu bentuk kita ini menyayangi dan menghargai orang tua kita juga bagaimana seorang hamba kepada rajanya. Itu hal biasa. Nah ini manusia loh, manusia, sesuatu yang mutakhir. Ya, jadi harusnya harus diakui ini ciptaan Allah yang terbaik, yaitu manusia. Sama kayak ada orang yang mampu menciptakan manusia sekarang, itu orang sebetulnya tepuk tangan gitu kan. Tapi bagi Allah itu mudah. Maksudnya adalah supaya mereka ini tahu posisi mereka itu lebih rendah daripada manusia. Karena mereka tuh udah diprogram seperti itu ya mereka tuh nggak mungkin berbuat jahat guys. Karena program mereka begitu. Kalau manusia kan bisa milih gitu. Ini adalah makhluk yang spesial kan, makhluk yang ciptanya lebih mutakhir dan lebih rumit guys. Adam diciptakan? Al-Quran tidak menjelaskan untuk apa Dewa Allah menciptakan Adam di surga selain untuk menikmati makanan sesuka hati. Itu makanya nggak baca ada Quran dan hadis. Jadi gini, itu kalau Anda baca Quran dan hadis itu lengkap semuanya ya, lengkap sekali guys. Ya, penciptaan tujuan penciptaan Adam. Jadi Adam itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, itu. Karena Allah sudah menciptakan bumi, nggak mungkin bumi itu nggak ada penghuninya, nggak mungkin. Ya, siapa yang mengelola bumi? Ikan yang begitu banyak di laut, coba ayam yang begitu banyak. Coba Anda bayangkan ya, ayam, ikan, udah jutaan orang memakannya nggak habis-habis. Apa dia ada orang makan coba? Jadi ikan sebanyak itu, ayam, sapi, domba sebanyak itu bukan diciptakan untuk dimakan harimau, bukan diciptakan untuk dimakan paus, bukan, tapi untuk manusia. Kalau Allah menciptakan itu semua ya ikan-ikan bisa dimakan, kan ada nama itu rantai makanan ya, rantai makanan. Nah kalau memang Allah ciptakan itu hanya untuk hewan-hewan, antara hewannya sesama hewan memakan, atau tumbuhan yang makan hewan, atau ada juga tumbuhan yang makan hewan kan, tumbuhan apa namanya itu, bunga resi atau apa ya. Nah harusnya manusia nggak kebagian dong. Nah ngerti ya. Nah tapi kan Anda lihat ya, semua dari sepanjang masa dari zaman Adam hingga sekarang itu sebanyak apapun manusia itu tidak pernah kekurangan makanan. Ya, makanan selalu tersedia. Minimal kita bisa berkebun, berladang, berternak. Artinya memang Allah ciptakan untuk manusia. Kalau tidak mubazir, Anda bayangkan ya, sedangkan kita aja mencoba menghabiskan semuanya itu nggak habis-habis. Ada terus. Apalagi kalau kita nggak ada. Sama kayak Anda lihat ada bayangkan ya, kayak laut itu kan berisi kayak ikan yang banyak sekali. Yang makan paling ikan paus, ikan hiu. Berapa banyak mereka sanggup makan? Nah, sisanya kita guys, itu memang untuk konsumsi manusia. Allah sediakan semuanya ini. Itu masuk itu. Jadi nggak mungkin bumi ciptakan tanpa ada penghuninya. Ya, sama nggak mungkin kita membuat sesuatu itu tanpa dihuni. Terbengkalai kan jelek jadinya tuh. Ya acara ekspor itu kan jelek kalau ditempati. Makanya bumi ciptakan untuk ditinggali oleh manusia. Nah itu logikanya. Jadi itulah tujuan menciptakan Adam itu. Memang untuk menghuni bumi sebagai khalifah dan sekali tempat ujian. Ya kan? Sama kayak misalnya saya menciptakan manusia baru. Gak asik dong manusia baru ini cuma nggak diuji. Kita kan namanya kalau robot kita kan pantau lagi. Ini robot nih. Kita tinggal program aja. Tetap patuh sama saya gitu kan. Patuh sama saya. Robot ini kan patuh sama kita. Kita katakan robot, ambilkan saya itu, dia akan ambilkan. Tiap hari kita program robot ini supaya menguji kita terus kan, ya kan?
misalnya Bobby baik apa segala macam gitu kan. Nah, itu saya program. Jadi saya nggak perlu mantau robot itu karena sudah program begitu. Nah, tapi ada yang coba karena mereka ada orang yang bisa dipelihara manusia. Nah, itu nggak mungkin ada dipantau karena dia punya pilihan mau kabur dari rumah ini atau mau jangan dia mau ngapain saya gitu kan. Nah, makanya itu dia uji guys. Nah, makanya tempat ujinya di mana? Di bumi. Tempat yang lain di situ di bumi. Nggak mungkin diuji di surga. Kenapa? Di surga ada tempat yang penikmatan. Di situ surga tuh nggak ada ujian. Sama kayak Anda tuh, Anda pergi ke tempat yang ya kayak surga lah. Coba ada surga tuh gimana di ujiannya coba. Semuanya halal. Anda makan ini halal. Jadi nggak ada haram di surga tuh nggak ada. Tapi gimana mau diuji? Nggak ada haramnya. Tapi di dunia kan ada haramnya. Ada halal, ada haram. Makanya tempat ujian paling pas tuh di bumi. Makanya bumi ciptakan nggak mungkin tanpa penghuni, nggak mungkin tanpa tujuan bumi ciptakan, nggak mungkin yang tempat tinggal hewan itu manusia nggak mungkin guys. Nah, karena sebanyak apapun kita manusia ada di muka bumi ini dari dulu sekarang itu makanan selalu berlimpah dan tidak pernah habis guys. Yang menarik adalah Al-Quran surah 2 ayat 30 menjelaskan bahwa awalnya dewa Allah berniat menjadikan khalifah di bumi, tetapi ternyata pada ayat-ayat selanjutnya dia membuat Adam di surga. Selain itu, Al-Quran surah 51 Jadi gini, ketika Allah katakan membuat Adam menjadi khalifah di bumi, tapi awal di surga, maksudnya adalah Allah tuh di training dulu surga. Nah itu dipahami apa lagi? Karena gini ya, kalian bayangkan ya, bumi waktu itu adalah bumi yang belum berpenghuni manusia. Ingat ya, Adam adalah manusia pertama yang turun ke bumi. Ya, Anda bayangkan ya, Adam adalah manusia pertama turun ke bumi. Jadi nggak ada siapa-siapa selain Adam waktu itu. Jadi coba deh tanpa lagi pergi ke tempat yang jauh sana yang nggak ada manusia, coba. Pasti nggak bisa, pasti training dulu. Ini kalau tanpa lagi nih tahu akan pergi ke tempat yang jauh di sana yang nggak ada manusia, dia pasti akan latihan dulu. Ya, apa namanya latihannya? Latihan survival, latihan agar bisa bertahan hidup. Karena tempatnya asing, ya kan? Tempatnya asing, tentu mungkin bisa beli di berupa hutan. Dia tentu tempat lagi ini nggak bisa kayak sekarang ya. Yang dapat video dari YouTube lalu dia beli ayam goreng nasi apa kan nggak gitu guys. Di situ dia akan tinggal di tempat yang asing yang ada manusia, bahkan bisa ada hewan buas. Gimana kalau nggak training dulu coba? Tentara ya itu dilatih dulu gimana saya hidup di hutan. Tentara guys, bayangkan nggak salah loh. Nah, kita saja jangan lagi Nabi Adam, kita saja yang udah banyak manusia gini ya, yang kita nih, saya nih nggak pernah latihan saya cuma nonton ya cara survival itu saya cuma nonton tapi saya belum pernah praktekkan gitu kan karena nggak ada waktu juga gitu kan. Tapi kita tahu lah cara-caranya guys, banyak kita tahu kan, sering nonton gitu kan acara-acara yang orang survival di tempat-tempat terpencil itu kan. Nah saya pun nggak yakin kalau saya ditempatkan di tempat itu sendirian saya bisa survive, nggak mungkin ya, nggak yakin saya guys, minimal saya nonton gitu kan. Nah Nabi Adam yang nggak ada tontonan seperti itu, Nabi Adam tuh nggak pernah nonton acara-acara survival tuh nggak pernah dia. Atau ada yang bimbing dia tuh kayak kita kan, mungkin kita tuh ada pembimbing kan, kamu ya kalau mau di tempat begini kamu harus begini. Nabi Adam nggak ada guys. Nah siapa bimbing dia? Allah langsung. Sehingga dia tuh ada bayangkan, coba tepat lagi ya, Anda hidup di zaman di mana nggak ada manusia, Anda adalah manusia pertama ditempatkan di bumi. Gimana caranya coba? Kalau nggak mati konyol ya makanya dibekali dulu surga, dibekali diajari dulu. Jadi nggak mungkin langsung turun ke bumi, nggak mungkin. Itu cari gara-gara namanya ya. Sama kayak tanpa lagi tiba-tiba tanpa ada latihan, tanpa ada apa-apa tiba-tiba dicampakkan ke tengah hutan, itu gimana ceritanya guys? Yang ada mungkin jadi patung ular kan, atau digigit si harimau, atau gigit nyamuk bahkan kan, nyamuk malaria. Makanya guys itu semuanya butuh latihan, butuh persiapan di surga. Makanya Allah tuh menyiapkan Nabi Adam di surga dulu, nggak asal turun ke dunia, karena dunia waktu itu masih virgin ya. Sedangkan sekarangnya yang dunia yang udah nggak virgin lagi tetap berbahaya bagi kita kalau kita pergi sendiri ke hutan misalnya kan. Apalagi dulu yang ada kan dulu tuh ya, dulu nggak ada jalan sama sekali, nggak ada jalan, nggak ada gedung, di hutan tuh nggak ada apa-apa guys. Kalau sekarang mungkin anak hutan masih ada, mungkin orang yang masuk hutan mungkin masih ada, bukan ke seorang eksplor sana mungkin masih ada. Dulu nggak ada, masih perawan soalnya. Hutan, sungai, lautan tuh masih perawan semua. Nggak ada orang sama sekali tuh guys, cuma dia ya gimana coba bisa hidup sendirian kalau nggak dibekali dulu surga. Itu logikanya. Jadi apalagi nggak ngerti logika ini, nggak mungkin Nabi Adam tuh langsung turunkan ke dunia sementara dia tuh belum ada bekalnya pengetahuan tentang bumi ini. Makanya dia dulu diciptakan dulu surga untuk latihan.
agar dia siap ketika turunkan di surga, guys, gitu loh. Ayat 56 berkata, bahwa Dewa Allah tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadanya. Jadi bisa dikatakan, menurut Al-Quran, Adam tidak punya pekerjaan selain untuk disujud oleh para malaikat dan beribadah kepada Dewa Allah. Jadi gini ya, dia nggak ngerti arti beribadah dalam Islam. Beribadah itu bukan hanya sholat, sujud, bukan. Maksudnya adalah, makanya ini kita belajar sedikit ya, ini fikih Islam ya, kita belajar sedikit ya, biar orang kita bagi ini ngerti. Dia nggak ngerti arti beribadah dalam Islam. Ya, mungkin dikira beribadah itu sholat, sujud gitu kan. Itu bukan ibadah semuanya begitu. Itu hanya sedikit bagian dari ibadah. Anda tahu ya, ibadah dalam Islam adalah melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu ibadah. Apapun yang kita lakukan itulah untuk mematuhi perintahnya dan menjalankan itu ibadah. Saya misalnya, saya bekerja, niatnya adalah agar saya bisa bantu fakir miskin misalnya, atau untuk nafkahi keluarga, diri saya sendiri. Itu ibadah. Tidur, niatnya ibadah agar saya itu sehat karena Allah perintahkan kita menjaga kesehatan tubuh. Itu ibadah. Ini segala hal yang kita baik kita niatkan dengan Allah itu ibadah. Dan segala hal yang kita tinggalkan yang buru-buru itu demi Allah, karena Allah juga, itu namanya ibadah juga. Nah, artinya dalam hidup ini kita tuh harus semuanya niatkan karena Allah. Saya mau tidur karena Allah perintahkan itu jaga kesehatan. Saya mau jauhi tempat maksiat karena Allah. Saya bekerja karena Allah. Saya makan karena Allah. Saya minum karena Allah. Ini semua itu karena Allah, guys. Itu masih ibadah dalam Islam. Jadi nggak ada Anda tuh tidak pautkan semua dengan Allah, nggak ada. Karena Tuhan yang ngasih itu semuanya. Ya kan? Nah, jadi itulah orang-orang yang ngerti tentang Islam ngomong tentang Islam. Dikiranya kita tuh ibadah tuh hanya sujud saja. Konteks ibadah yang Islam itu luas. Ini saya lagi ibadah sekarang nih. Kalau Anda mau tahu, saya menyampaikan edukasi, kebaikan itu ibadah namanya. Ya, dakwah itu ibadah. Itu yang tidak dimengerti. Tanpa lagi, dari mulai apapun kegiatan kita, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi itu semuanya ibadah, benar ibadah. Kalau kita niatkan cuma karena Allah. Nah, maksudnya adalah diciptakan untuk ibadah itulah, adikan manusia itu 24 jam dalam hidup itu adalah selalu mengingat Allah. Melakukan semuanya karena Allah gitu, guys. Mau tidur karena Allah, mau makan karena Allah, bantu orang karena Allah gitu, guys. Mengerjakan kebaikan karena Allah, meninggalkan kejahatan karena Allah, semuanya karena Allah. Itu maksudnya beribadah kepada Allah gitu. Itu total, guys. Makanya Yesus katakan Yesus katakan hanya kepada Dialah sajalah kalian berbakti dengan segenap jiwa, hati dan nyawa saya. Jadi berbakti itu hanya kepada Dia dengan segenap jiwa, raga. Artinya segenap jiwa dan raga, artinya total, guys. Dia hanya kepada Dia. Jadi nggak ada yang lain. Jadi nggak ada ceritanya Anda tuh melakukan ini tuh karena yang lain, nggak ada. Oh, saya kerja karena perintah istri, enggak. Kita kerja karena perintah Allah. Isi itu hanya sebab saja. Ya kan? Misalnya kita mau sedekah karena Allah, bukan kita sedekah karena mengharapkan pujian orang, enggak. Ini semua itu karena Allah, guys. Itu maksudnya total itu. Ya. Hanya kepada Dia sajalah kalian berbakti dengan segenap jiwa dan raga. Itu maksudnya, guys. Total. Apapun niatnya karena Allah. Karena Dia yang ciptakan kita harus berterima kasih kepada Dia yang telah ciptakan kita. Makanya semua itu dia kan karena Dia. Itulah namanya ibadah. Sedangkan menurut Kejadian 2 ayat 15, Dewa Yahweh menciptakan manusia di Taman Eden untuk mengerjakan dan memeliharanya. Sama sekali tidak ada berbicara mengenai sujud dan beribadah. Jadi jelas, Dewa Allah dan Dewa Yahweh adalah... Jadi kenapa memelihara Taman Eden? Jadi itu untuk bentuk latihan. Ya, bentuk latihan ya, agar mereka siap di bumi. Jadi mereka tuh diberikan semacam miniatur. Ya, ini tempat kamu training. Ini sama kayak Anda misalnya, Anda mau ditempatkan nanti di hutan belantara, kayak tentara kita tuh kan. Mereka dilatih dulu di tempat-tempat latihan tentara. Anda lihat itu ada semacam kayak hutan buatan. Disimulasi nanti kalau mereka tuh kayak itulah kan. Sekarang itu hutan buatan juga kayak main game gitu kan. Jadi kayak sekarang kita berada di hutan gitu. Jadi itu namanya simulasi. Nah, itulah bukti bahwa Nabi Adam tuh memang diajarkan untuk siap hidup di bumi. Makanya dikasih miniatur Taman Eden itu yang di surga. Bahkan dengan sungai-sungainya yang ada di surga itu yang sama yang di bumi gitu kan. Biar dia tuh siap nanti. Karena sama mirip-mirip sungai sama ini ya. Di bumi ada sungai, di surga juga ada sungai. Sehingga dia tuh siap. Nah, ini di situ terbukti bahwa apa yang disampaikan Quran benar. Jadi tempat Eden adalah tempatnya latihan Nabi Adam sebelum dia terjun ke bumi yang masih
perawan itu guys. Ya belum pernah dihuni atau disinggahi oleh manusia manapun. Dua individu berbeda yang mempunyai karakter berbeda. Salah satu karakter yang berbeda antara kedua individu ini adalah tentang bagaimana cara mereka memandang manusia. Dewa Yahweh memandang manusia sebagai anak-anaknya, sedangkan Dewa Allah sama sekali tidak memandang manusia sebagai... Jadi gini ya, ini berhubungan sama videoku yang pertama kemarin, bahwa tanpa lagi ini nggak paham konsepnya anak-anak Allah ini. Ya, jadi kita nggak paham pada sifatnya dia. Di Allah tuh bukan menolak konsep anak-anak Allah. Karena kita yakini dia kita tuh memang dia memberikan konsep itu. Cuman manusia ini banyak yang gagal paham guys. Anak-anak Allah jelas-jelas artinya hamba-hamba Allah kan. Malah mereka artikan anak kandung, kan kacau. Bahkan mereka jadikan tambah lebih tinggi lagi. Lebih absurd lagi, anak kandung jadikan yang bapak sendiri. Nah di situ makanya Allah tuh membantah itu. Jadi seakan-akan mengatakan bahwa kalian ini ya ngaku-ngaku sebagai anak-anak Allah, padahal kalian manusia berdosa gitu kan. Saking berdosanya malah kalian dikasih nabi kalian malah nolak. Ada lagi yang dikasih nabi malah mereka tuhankan. Nah jadi makanya karena banyak orang tidak paham anak-anak Allah, makanya Allah tuh bukan tidak menerima konsep anak Allah karena dia bikin, tapi manusia tuh mensalah persepsikan. Makanya Allah tidak lagi memakai istilah itu, gitu. Karena manusia ini banyak yang nggak paham guys dengan istilah gitu kan. Anak Allah itu kan artinya adalah hamba-hambanya. Ya ada hamba-hamba yang biasa, ada yang spesial gitu kan. Anak-anaknya. Itu sebabnya Dewa Yahweh sama sekali tidak keberatan jika dipanggil sebagai Bapa. Sedangkan Dewa Allah sangat keberatan. Dia tidak suka jika ada yang memanggilnya sebagai Bapa. Nggak ada itu ya. Itu Anda temukan di mana? Gini loh guys ya. Bapa ini maksud, kalau bapaknya itu dalam termin bukan bapak kandung, ya. Karena mereka ini mengira bapak itu bapak kandung. Ya, kayak bapaknya Yesus gitu kan. Bapaknya Yesus itu bapak kandung. Jadi makanya itu di situ poinnya. Jadi masuk bapak itulah sama seperti kayak saya dengan orang-orang yang saya anggap anak-anak saya gitu kan, atau saya dianggap anak sama orang lain ya, hanya sebatas saja, bukan anak kandung guys. Sesuatu yang mereka anggap tuh saya tuh disayang gitu kan. Nah jadi terminnya itu. Kalau begitu nggak masalah. Yang masalah kan adalah karena mereka tuh sudah melakukan hal yang lebih, menggunakan arti kata bapak ini. Jadi menjadikan itu bapak dan anak kandung, bahkan anak kandung pun jadi bapak juga gitu kan. Nah, di situ masalahnya guys. Dewa Allah sampai menurunkan ayat untuk menegaskan bahwa dia tidak mempunyai anak. Nah, jadi kenapa ada Allah menyatakan bahwa dia nggak punya anak? Karena ada orang menganggap dia tuh punya anak, ya namanya Yesus. Ya, anak yang artian anak kandung. Karena kalau sudah masalahnya anak kandung ya, kalau anak-anak Allah aja oke lah. Berarti hamba-hambanya. Tapi kalau sudah anak yang merujuk kepada yang 3 dalam 1 itu dimasalah, maka dikatakan Allah tidak beranak. Jadi apalagi jadi jangan beranak, jangan lagi ada yang sama dengan Allah itu. Manusia itu kan Allah sendiri tidak beranak gitu. Jadi begini, kamu percaya kepada satu Tuhan, itu bagus. Tetapi tidak ada gunanya jika Tuhan yang kamu percaya itu adalah Tuhan yang salah. Kamu punya satu ibu, saya juga punya satu ibu. Tetapi bukan berarti ibu saya adalah ibu kamu. Semua perempuan bisa mengaku sebagai ibu kamu. Tetapi, ibu yang mana yang benar-benar ibu kamu? Kita anggap ada 2 ibu yang sama-sama mengaku sebagai ibu yang melahirkan kamu. Kedua ibu ini galak, mau kamu nurut, dan kalau kamu nakal, kamu akan dihukum. Tetapi, ibu yang satu senang jika kamu memanggil dia mami. Sedangkan ibu yang satu lagi marah jika kamu panggil dia mami. Kamu harus panggil dia nyonya. Ibu yang satu jorok. Dia bahkan mau membersihkan kotoran kamu. Ibu yang satu lagi sangat bersih. Dia tidak mau dekat-dekat dengan kamu karena menurut dia, kamu itu kotor. Ibu yang satu tidak mau kamu berkorban untuk dia, tetapi dia mau berkorban untuk kamu. Ibu yang satu lagi tidak mau berkorban untuk kamu, tetapi dia mau kamu. Ini kan kacau gini guys ya. Coba kita ambil poin ketiga.
Ya, ini saya ngerti maksudnya ya. Yang kedua pertama tadi saya belum nangkap ya, karena ya ini apalagi ini mencoba menyamakan konsep Allah dengan Tuhannya dia. Jadi gini, kita harus ambil poin ketiga aja ya, karena ini yang baru saya dapat gitu kan. Jadi gini, mengenai pengorbanan. Nah, ibu yang asli, berarti kan dia pengen mengatakan bahwa ibu yang asli itu adalah ibu yang mau berkorban lebih anaknya. Kalau yang ibu yang palsu nggak mau berkorban. Dalam artian dia tuh anggap bahwa ibu itu adalah Yesus, mau berkorban demi anak-anaknya. Dia mau mati kayak salib, gitu lah maksudnya kan. Nah, ini adalah suatu kekacauan berpikir. Kenapa? Menyamakan antara Tuhan dengan ibu dalam hal konteks ini. Nah, ibu tidak maha kuasa. Ya, ibu nggak maha kuasa nih ya. Kalau dia maha kuasa, dia nggak perlu berkorban untuk anaknya. Coba, kalau dia maha kuasa, apa ya? Misalnya anaknya mau ditabrak truk. Ada kejadian waktu itu viral kan. Jadi waktu itu ada di video guys viral itu ibu tuh kan dia nyebrang jalan tapi dia nggak tahu anak itu ngikutin. Nah, ketika dia tiba-tiba anaknya mau ikutin, mau lari ke tengah, sebentar truk jalan, dia lari balik menyusul anaknya. Sehingga anaknya karena nampak ibunya dia nyebrang, tapi ibunya kena mobil. Nah, itu bukan korban. Nah, Tuhan kan maha kuasa, nggak perlu sampai begitu. Ya kan? Tuhan tinggal stop aja apanya, atau Tuhan tuh tahu, wah anak aku apa nih, tinggal gitu kan. Nah, karena nabinya itu dikasih mujizat yang luar biasa bagi Tuhan, tentu bisa melakukan lebih daripada itu, karena itulah pemberian daripada nabi, dia yang memberikan itu lebih hebat daripada itu. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang maha segalanya, maha mampu, nggak sama dengan ibu yang punya kelemahan. Ibu misalnya, dia harus begadang dengan anaknya tidur, jagain anaknya tengah malam kalau anaknya rewel. Tuhan nggak perlu seperti itu. Ngapain coba? Makanya kacau kalau menyamakan Tuhan dengan manusia. Ya, Tuhan itu guys ya nggak perlu berkorban. Kenapa? Karena Tuhan itu pencipta. Apa yang mau dikorban dia? Dikorbannya coba. Ya. Nggak masuk akal. Ini sesuatu yang maha kuasa disamakan dengan sesuatu yang tidak maha kuasa. Kalau ibu ya dia akan berkorban demi anaknya. Kalau Tuhan bukan pertanyaan statementnya bukan nggak mau berkorban untuk kita, tapi untuk apa? Untuk apa dia berkorban? Dia maha segalanya. Untuk dosa kita, dia tinggal ampuni. Ingatlah, dia pencipta. Artinya segala yang ada semesta ini dalam ada kekuatan dia, dalam penguasaan kuasa dia. Artinya dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau dia mau ngampuni dosa, tinggal diampuni. Kan dia yang menciptakan kita. Apa susah dia ngampuni kita coba? Ini nggak perlu dia tuh mati di kayu salib coba, logikanya. Nggak perlu dia bunuh diri coba. Ini logikanya gimana coba? Makanya ya inilah kalau orang-orang nggak bisa bedakan mana manusia, mana Tuhan. Kacau. Ibu pun ya disamakan dengan Tuhan. Konsepnya. Jadi makin lama makin absurd guys. Jadi nggak ada logikanya kalau Tuhan tuh dikatakan mau berkorban dengan manusia coba. Yang berkorban itu adalah sesuatu yang punya keterbatasan. Kayak saya misalnya nggak mau saya harus bekerja nih. Tapi kalau saya bekerja, saya nggak bisa jaga anak saya. Ya udah saya nggak bekerja. Misalnya ibu tadi, saya nggak bekerja deh demi anak saya. Nah Tuhan bagaimana? Tuhan nggak perlu kerja, nggak perlu kan dia tinggal ciptakan sesuatu untuk jaga anak ini, dia tinggal awasin, paham ya? Kayak misalnya kayak anak, seorang anak itu kan diciptakan dengan Tuhan untuk jaga anak itu coba. Jadi sesuatu itu tinggal Tuhan ciptakan, menciptakan langit bumi, dia katakan jadilah terang, jadilah gelap, dia tinggal ngomong saja guys. Jadi dia tuh punya kekuasaan seperti itu, ngapain lagi dia berkorban coba? Logikanya di mana? Jadi yang korban itu adalah sesuatu yang tidak maha kuasa tapi bisa berkorban. Yang nggak mampu levelnya. Allah tuh maha mampu. Ya, dia mampu mengampuni dosa manusia tanpa harus mengorbankan dirinya. Ya. Sama kayak misalnya hakim. Jadi yang berkuasa pengadilan kan hakim. Hakim berkuasa menentukan apakah ada bersalah atau tidak. Kalau misalnya ada bersalah dan hakim dia ada bertobat, hakim ampuni kan bisa dia. Dia punya kemampuan. Apa perlu hakim itu berubah jadi Anda lalu gini katakan, saya mau ngampuni orang ini, ya udah deh saya korban demi dia. Jadi hakim berkata,
inilah konyol lagi saya. Ada jadi sama seperti kayak hakim di persidangan. Dia yang ketok palu sini. Hakim nih kan, Tuhan tuh adalah hakim. Dia ketok palu kan, kamu bersalah, kamu tidak bersalah, kamu diampuni. Tok gitu kan. Tiba-tiba dia nggak punya kuasa. Lalu dia kuatkan kan, ada orang mengatakan ini orang bersalah segala macam. Kan dia bisa ketok palu dan menentukan bahwa orang ini bersalah. Dia akan ketok palu misalkan karena orang ini sudah menyesali perbuatannya, dia kesan dia tuh bisa cuma kesalahan perdata atau segala macam. Saya putuskan untuk membebaskan dia, untuk mengampuni itu kan kuasa hakim. Lalu kenapa dia tiba-tiba nggak mampu? Oh, saya nggak mampu bebaskan kamu, ketok palu. Saya kalau begitu kebanyakan saya aja, biar saya mati biar kamu bebas. Itu berarti bukan hakim dong. Hakim tinggal ketok palu, tok kamu bebas, tok kamu penjara kan gitu. Masa hakim harus bunuh diri demi terdakwa? Kan dia tentukan loh, dia ketok palu. Nah, sama kayak Tuhan ketok palu, dia yang ketok palu, kamu diampuni, kamu tidak. Ngapain lagi dia berkorban juga? Berarti dia seperti hakim yang nggak punya kemampuan untuk menghakimi, karena dia harus melakukan ini itu. Kalau hakim kan tinggal ketok palu aja. Apapun usaha hakim itu tinggal ketok palu. Kamu bersalah, tok tok tok, kamu tidak bersalah, tok tok gitu kan. Nah, apalagi hakimnya mau bunuh diri coba, biar terdakwanya bebas atau dihukum penjara. Itu kan masuk akal gitu, dia seperti ini gitu kan. Berkorban untuk dia. Menurut kamu, di antara kedua ibu yang mengklaim dirinya sebagai ibu kamu, ibu yang mana yang merupakan ibu kamu yang sesungguhnya? Panggil nyonya dan panggil mami. Guys, ini masalah. Jadi gini, tidak ada larangan ya. Kita tuh manggil Allah tuh sebagai Bapa. Cuman masalahnya nanti kita tuh akan mispersepsi. Kalau dalam sepanjang zaman itu tidak ada yang menyalahgunakan kata-kata Bapa ini. Ya, nanti Bapa dan anak kandung lagi kan. Bahkan Bapa itu anak itu jadikan sama yang Bapa. Ini kan kacau. Ya. Karena Tuhan dengan manusia itu ada pemisah. Ini makanya adalah Tuhan dengan hambanya. Jadi kayak raja sama rakyatnya. Ada pemisah. Nah, makanya kata Bapa ini menjadi rancu. Ini memang Allah tuh sayang sama kita, makanya dulu tuh mungkin dia di akhir tuh memakai kata Bapa, tapi manusia itu banyak yang tidak paham. Mereka mengira kata Bapa tuh adalah suatu hubungan yang dekat, tapi dekatnya tuh kelewatan, guys. Seharusnya kan itu hanya semacam hubungan saja, hubungan saja dekat itu. Ini mereka sampai menyamakan itu menjadi hubungan hubungan tinuan gitu kan, 3 dalam 1. Di situ kacaunya. Makanya istilah itu tidak digunakan lagi gitu. Karena manusia tuh misleading dengan istilah itu gitu kan. Kalau menurut saya sih, ibu yang asli adalah yang mau dipanggil mami, mau jorok, dan mau berkorban demi anaknya. Begitu juga dengan Tuhan. Di dunia ini, ada banyak Tuhan yang mengaku-ngaku sebagai sang pencipta. Pertanyaannya, Tuhan mau jorok. Kenapa ya? Tuhan yang Maha Suci dikatakan mau jorok. Luar biasa. Jadi sekalian aja ya. Jadi inilah kalau menamakan manusia dengan Tuhan gini. Jadi Tuhan mau jorok. Apakah maksudnya Tuhan itu mau masuk WC gitu? Guys, nggak ada mainkan ya. Jangan Tuhan. Sesuatu aja ya, Anda bayangkan ya. Sesuatu aja gini contohnya. Anda bayangkan Anda punya orang yang Anda sayang. Atau idola Anda, idol ya, saya bilang ya. Misalnya kayak saya, idol saya itu jika tim balapan misalnya. Atau yang semacamnya gitu kan. Anda bayangkan yang orang yang idola Anda ini, Tuhan itu idola kita. Suatu yang kita anggap tuh wah gitu kan, yang kita kagumi Tuhan ini kan, suatu yang kita anggap tuh nggak layak, dia tuh ke tempat-tempat yang tidak layak, kayak WC yang kotor, yang penuh kotoran, atau ya, sedangkan presiden aja ya, presiden itu kayak presiden kemarin kan datang ke Pekanbaru tempat saya tinggal ini, itu semua jalan dibersihkan, sampah diangkut semuanya, pemulung pemulung atau orang miskin tuh di gepeng-gepeng di jalan tuh disingkirkan dulu semuanya, dia makan dulu. Kenapa? Biar presiden tuh lihat suatu yang nyaman saja, yang bersih jalan. Karena bagi pejabat pemerintah kota Pekanbaru ini masa nggak layak presiden lihat hal yang begitu, ya kan? Bisa mereka juga kena marah, bisa juga kayaknya nggak pantas gitu kan? Jadi makanya diatur gimana supaya pantas gitu. Sama kayak misalnya Anda rela nggak misalnya orang yang Anda kagumi, idol misalnya, atau bahkan anak Anda, istilah itu masuk ke
toilet yang penuh kotoran, yang kotor, jorok. Kan anak nggak mau. Coba. Nggak rela, nah guys. Nah, jadi apalagi Tuhan. Jadi guys, logikanya adalah apa ya? Jadi seakan-akan kita dia sebenarnya, kalau kita tuh kan memegang suatu kotor tuh kan karena terpaksa. Kayak contoh orang yang bekerja di bidang tugas kebersihan, dia sebenarnya itu terpaksa guys. Kalau orang tuh mau ya, dia sebenarnya lebih suka itu didirikan oleh mesin, tapi dia kan tidak ada kerjaan. Nah makanya orang tuh milih kerja. Nggak semua orang tuh mau jadi tugas kebersihan. Makanya itu adalah tugas yang mulia ya, mulia sekali tugas kebersihan tuh, karena semua orang mau. Orang tuh berpikirnya maunya kerjanya tempat bersih di kantor. Karena gini ya, pekerjaan-pekerjaan kayak pemulung, pekerjaan itu pekerjaan yang tidak diperlukan banyak orang. Nggak orang nggak bekerja di situ. Orang kerja di situ adalah orang terpaksa karena memang ada lagi kerjaan. Kenapa orang nggak mau kerja yang kotor-kotor guys? Jadi mereka mengerjakan itu karena terpaksa. Orang tuh ya maunya kerja di perusahaan yang bersih, pakai dasi, pakai jas, pokoknya itulah bersih gitu kan. Nah, itu mereka mau. Bahkan kalau bisa di tempat yang bersih, di meja komputer gitu kan, tempat yang ya betul-betul tidak dia keringat di ruangan AC gitu kan. Nah itu maunya manusia gitu loh. Nah manusia aja nggak mau tempat-tempat kotor, apalagi Tuhan. Anda bayangkan ya, manusia itu tempat-tempat kotor sangat terpaksa aja gitu, apalagi Tuhan. Saya ya kayak contoh kayak bersihin rumah ini, kalau saya ada mesin bagus, mesin suruh jangan lagi. Makanya ada orang-orang Jepang tuh kreatif, dia membuat robot-robot untuk bersihin rumah. Karena sejatinya orang tuh nggak mau bersih-bersih kotor-kotor itu nggak mau. Cuman terpaksa. Kayak ekspedisi sama laba nih. Ya kita nggak pada robotnya, kita pakai tangan. Mau bilang apa lagi daripada rumah kita kotor. Dan orang-orang tuh rata-rata kalau rumah kotor ya dibersihkan. Itu tanya orang tuh nggak mau kotor guys. Rumah kotor dibersihkan, kecuali orang yang bukan orang ya. Lematan memang orang yang pemalas mungkin. Nah, rumah kotor biar aja aja gitu kan. Jadi manusia saja begitu, apalagi Tuhan. Nggak layak manusia. Jadi kemana bayangkan ya, ada orang yang tinggal di tempat kotor. Mulanya layak nggak? Nggak layak, apalagi Tuhan. Kita aja melihat petugas kebersihan itu nggak layak guys. Pemulung yang maaf ya, itu nggak layak. Tapi mau bilang apa lagi? Itu yang bisa mereka kerjakan cuman. Kita kalau bisa ya petugas kebersihan itu ya, kita ganti semuanya di robot. Biar aja robot yang kotor-kotor. Nggak layak manusia kotor-kotor begitu. Nah mereka di mana? Kerjakan tuh orang semuanya kalau bisa gitu. Kerja dengan AC semuanya kan. Kalau ada orang baik. Saya aja kalau bisa begitu pengen saya guys. Nggak ada manusia satupun yang kerja tempat kotor. Saya nggak mau. Ya, saya mau semua itu kerja tempat bersih, ruangan ber-AC gitu kan. Biar yang kotor-kotor gitu kan ada robot. Tapi kan nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin. Nah makanya guys, jadi apalagi Tuhan loh. Jadi ini logika sebenarnya yang harusnya dipahami oleh tanpa lagi. Masa Tuhan disamakan dengan manusia terpaksa tempat kotor. Masa Tuhan katanya rela kotor-kotor gitu kan. Ini kan soalnya untuk apa juga? Kalau manusia iya, manusia itu ya, saya katakan tadi contohnya kan, manusia itu memang nggak kuasa. Sehingga kalau ada sampah itu dia bersihkan manual kalau dia punya alatnya. Tuhan nggak perlu. Sedangkan jadikan Allah SWT dia katakan jadilah terang, jadilah gelap gitu kan. Ngapain dia kotor-kotoran gitu kan. Nah, jadi di situ logikanya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa jadi tidak Maha Kuasa gitu. Yang kita Maha Kuasa, kita tinggal pinta kan. Tolong kamu bersihkan itu gitu kan. Atau kita tinggal simselamin saja. Jadilah bersih gitu kan. Untuk apa kita lagi kotor-kotoran? Ambil sarung tangan, ya kan, sepatu bot, bersihin untuk apa coba? Itu artinya kita nggak punya kuasa. Jadikan bersih itu hanya dengan ucapan. Tuhan nggak mungkin seperti itu. Tuhan tuh tinggal ngomong guys. Itulah Tuhan itu. Menciptakan sesuatu yang hebat dia tinggal ngomong. Masa untuk nebus dosa manusia dia harus mati dulu? Nah itu di situ tak keanehannya guys. Padahal lebih mudah mengampuni dosa manusia kan dibandingkan menciptakan langit dan bumi gitu kan, dan segala isi yang sebesar ini. Tuhan mana yang benar-benar sang pencipta? Kalau menurut saya sih, pencipta saya yang asli adalah yang memperlakukan saya sebagai anak. Nah, ada satu pertanyaan di dalam Al-Quran yang perlu... Ya, anaknya anak apa dulu? Kalau Anda anak oke lah, tapi kalau yang anak satu lagi gimana? Yang dijadikan Tuhan bahkan kan? Di situ kacaunya guys. Misal gini. Nih ya, mainkan ya. Saya, itu ada mainkan ya. Apa lagi? Saya mencoba menyebut semua orang itu anak-anak saya. Jadi anak siapapun itu saya kata anak saya. Anak-anakku ini bapak kalian. Padahal saya bukan bapak kandungnya.
Maksud saya ngomong anak-anakku adalah untuk agar dia tuh tahu kalau kita tuh sayang sama dia. Nah, mereka tuh paham. Tiba-tiba ada satu anak tanpa ragi. Mereka katakan, itu anak kandungnya. Loh, saya terkejut kan? Loh, kok anak kandung saya? Dia tuh sama kayak kalian. Anak juga, cuman dia anak spesial. Yang paling saya sayang, meskipun anak kandung. Itu kan. Nah, tiba-tiba lebih aneh lagi. Mereka jadikan dia sama kayak saya. Oh, sebenarnya di Taparagi itu bukan cuma anak kandungnya Bobby. Dia juga Bobby sebenarnya. Kan makin kacau, guys. Makanya saya tidak lagi gunakan konsep itu. Saya kan nilai, aduh, ini orang-orang ini mentang-mentang saya kasih hati. Semua saya katakan anak saya bapaknya. Maksudnya kan bapak kandung, anak kandung. Tapi melunjak. Masih Taparagi jadikan anak kandung saya. Bahkan Taparagi jadikan sama saya. Sama dengan saya, gitu kan kacau, guys. Taparagi adalah Bobby. Nah, kan makin kacau. Akhirnya ya saya cut, ya udah, saya nggak mau lagi pakai kata istilah bapak dan anaknya, nggak mau lagi gitu. Makanya Quran nggak pakai istilah itu lagi. Kenapa? Karena nanti ada orang-orang yang absurd seperti Taparagi ini, guys, gitu loh. Yang offset, anak-anak diartikan anak kandung dan bahkan sama dengan bapaknya sendiri. Itu kan kacau, guys, logikanya. Saya jawab. Al-Quran surah 5 ayat 18. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, di pertama ya, kita ulangi lagi ya. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kasih-kasihnya. Nah, jadi ini orang Yahudi dan Nasrani ini berkata, mengklaim ya, lebih tepatnya mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kasih-kasihnya. Jadi itu klaim mereka ya. Ini sudah saya sampaikan di video pertama, tapi saya ulang lagi ya. Ya, atau ada belum nonton yang video pertama kan. Katakanlah, jika benar begitu, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Artinya Allah tuh mempertanyakan itu. Kalau memang benar mereka anak Allah dan kasih-kasihnya, artinya klaim mereka itu benar, harusnya kan Allah tidak menyiksa mereka karena dosa-dosanya. Karena orang-orang yang mengaku ini harusnya orang-orang yang tidak disiksa karena dosa-dosanya. Artinya mereka adalah orang-orang berdosa. Tapi bisa-bisanya mengaku-ngaku kalau mereka itu anak Allah dan kasih-kasihnya. Nah, makanya dikatakan oleh Allah ya, sebaliknya, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan. Artinya mereka itu bukan anak-anak Allah. Karena anak Allah dan kasihnya itu adalah orang-orang yang tidak berdosa, guys. Orang-orang yang dosa tobat, dosa sadar. Nggak dosa yang sampai disiksa gitu. Artinya kalau disiksa karena dosa kan berarti kan mereka nggak tobat gitu, guys. Nah, jadi ini Allah ingin menerangkan bahwa mereka ini jangan kepedean, jangan sok klaim merasa anak-anak Allah dan kasihnya, tapi faktanya mereka bisa disiksa karena dosa-dosanya gitu loh. Artinya mereka adalah manusia yang penuh dosa, guys. Nah, di situ poinnya. Jadi nggak ada hubungan dengan bahwa nggak ada lagi istilah anak-anak Allah dan kasihnya tuh enggak ya. Bukan awal-mula itu. Ya, tapi mereka ini dipatahkan reputasinya. Kalau mereka ini sebenarnya bukan anak-anak Allah, karena mereka adalah orang-orang yang suka melakukan dosa gitu, guys. kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, dalam kurung jika benar begitu, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Pertama, saya mau jawab pertanyaan Al-Quran dengan menggunakan komentar dari salah satu penonton. Satu pesan saya kepada Anda, mungkin gak asing di telinga Anda, jika Anda pernah duduk di bangku sekolah. Konsep kasih sayang Tuhan dan manusia itu sama seperti konsep guru dan murid. Kalau guru Anda sayang kepada Anda, dia akan mengancam Anda dan memarahi Anda. Jika guru Anda tidak sayang kepada Anda, dia akan membiarkan Anda dalam kesenangan maupun kesusahan Anda. Nah, komentar ini seharusnya berasal dari seorang Muslim, karena ini adalah komentar dia pada video saya tentang azab. Masalahnya adalah, bukan saya yang tidak mengerti tentang konsep itu. Yang tidak paham tentang konsep itu adalah pengarang Al-Quran. Itu sebabnya, Al-Quran surah 5 ayat 18 bertanya, kalau kamu adalah anak-anak Allah, kenapa Allah menyiksa kamu? Pengarang Al-Quran tidak paham. Dia mengira karena dosa-dosanya, kalau orang berdosa ya disiksa agar jadi pelajaran bagi yang lain. Ya, makanya tadi kan dikatakan guru tuh kan akan menghukum murid yang bersalah. Kalau enggak, guru berarti nggak sayang sama muridnya dong. Ya, muridnya narkoba dibiarin saja. Kan nggak gitu, guys. Makanya mereka jadi klaim, dia mentang-mentang ada orang klaim bahwa kami anak-anak Allah dan kasihnya, lalu mereka tuh orang yang benar. Enggak. Ya, faktanya ini mereka orang yang berdosa, yang penuh dengan dosa, maka disiksa.
Artinya Allah pengen bantah mereka, kalian ini bukan anak-anak Allah, bukan kasih Allah, karena kalian adalah orang-orang yang suka buat dosa gitu ya. Dan bahkan buktinya Allah hukum kalian gitu kan. Didikan adalah siksaan. Selain itu, pengarang Al-Quran tidak paham bahwa justru karena kita adalah anak-anak yang dikasihi, makanya kita dididik. Kamu perlu menjelaskan tentang konsep guru dan murid. Ini bukan pengakuan Allah kepada mereka ya. Mereka yang ngaku-ngaku kalau mereka tuh adalah anak-anak Allah. Bukan Allah ngaku-ngaku. Tapi Allah bantah pengakuan mereka itu. Ya, kalian bukan anak-anak Allah. Buktinya kalian disiksa karena dosa-dosa kalian. Artinya nggak layak ngaku-ngaku kalian sebagai anak Allah kalau mereka aja masih buat dosa. Anak-anak Allah harusnya orang-orang yang paham posisinya sebagai anak-anak Allah gitu. Orang-orang yang kurang ajar nggak layak katakan anak-anak Allah nggak layak. Gitu kan? Sama kayak misalnya kayak Anda dengan ibu Anda. Kalau Anda kurang ajar sama ibu Anda, bahkan ngakui ibu Anda, ya Anda durhaka. Bahkan ibu pun mengatakan Anda bukan anak Anda, bukan anak saya. Kayak maling punah dikutuk di batu kan. Anda tidak mengakui Allah. Ya kan? Orang Yahudi dan Nasrani kan tidak mengakui Allah kan? Yahudi dan Nasrani. Nah, makanya nggak layak jadi anak Allah gitu. Nggak ngakui bapaknya gitu kan? Bapaknya adalah Allah itu sendiri. Makanya dikatakan di sini ya, karena yang mereka Yahudi, ya, Nasrani kan yang mereka akui itu kan bukan Allah. Tapi Nasrani mengakui yang bukan yang awal ya, tapi ini ngomong yang terakhir. Mereka mengakui bahwa bahkan menyamakan Allah dengan manusia bernama Yesus yang hanyalah berupa nabi atau utusannya gitu. Itu kepada dewa Allah. Kasihan dia tidak paham. Kalau saya, tidak perlu dijelaskan oleh kamu. Karena dewa saya sudah menjelaskan hal itu secara langsung di dalam Wahyu 3 ayat 19. Siapa saja yang aku kasihi, aku tegur dan aku didik. Karena itu, bersungguh-sungguhlah dan... Ya, siapa saja yang aku kasih, aku tegur dan aku didik. Karena itu bersungguh-sungguh dan bertobatlah. Tapi tadi itu ngomong tentang orang-orang yang tidak mau dididik dan tegur. Ingat ya, kalau ini adalah diartikan bahwa orang yang melakukan satu cukup tegur dan didik langsung bertobat, artinya nggak ada orang yang nggak bertobat. Tapi kan faktanya banyak orang yang bertobat. Udah ditegur, udah dididik, ya berupa apa? Ya berupa air suci. Jadi dia tuh kan harusnya kan misalnya kayak ada penjahat. Penjahat itu kan sesekali dia kan akan masuk ke mendengarkan ceramah ustadz atau mungkin lah kebaikan yang disampaikan oleh pendeta atau orang lain siapapun itu kan. Nah itu kan cara bentuk kasih Tuhan. Dia lewat orang itu dia mendapatkan informasi itu bahwa ini salah gitu kan. Nah, tapi dia tidak bersungguh-sungguh, tidak bertobat ya kan dihukum gitu. Jadi nggak ada orang tuh yang ditegur, dididik tuh langsung tobat tuh nggak ada. Makanya perlu hukuman. Ini kan ngomong tentang jadi Allah tuh pasti begini. Ketika manusia tuh buat salah dia akan menegurnya, ya dan didik. Tapi dengan cara yang kita tidak tahu. Contoh rasa salah itu lah rasa salah dalam diri. Setiap orang melakukan salah itu pasti ada rasa salah dalam diri ya. Itu dari Allah semuanya. Tuhan Allah. Misalnya Anda akan melakukan sesuatu yang salah, yang jahat. Pasti ada perasaan sama ternyata aduh ini salah nih. Itu Allah tegur namanya. Dengan cara menciptakan perasaan itu pada diri Anda. Tapi kan tidak semua orang langsung bertobat gitu. Nah, untuk yang bertobat gimana? Ya dihukum. Jadi tetap Allah itu akan tegur dan didik melalui cara dia, ya. Tapi ada juga orang ditegur juga nggak berubah kayak contoh kayak Firaun. Firaun itu Allah tegur dan didik melalui Nabi Musa. Ketika Firaun mengaku Tuhan dan sombong, itu Allah utus Musa untuk negur. Ditegur Musa, dididik Allah melalui Musa, tapi Firaun kan nggak sungguh-sungguh dan tidak bertobat. Akhirnya Allah hukum Firaun dengan ditenggelamkan di laut mati. Jadi itu menjadi bukti guys ya. Kalau misalnya Firaun tuh bisa dididik dan ditegur, nggak perlu dia ditenggelamkan di laut mati. Tapi teguran Allah melalui Musa nggak didengar Firaun. Nah itu jadi nggak paham ya. Jadi dikira dia semuanya tuh jadi dia tuh seakan-akan tidak mengerti atau tahu ada kisah kayak Firaun, ada kisah kayak Namrud, dia nggak paham guys. Dikira tuh kisah itu semuanya tuh happy ending semua gitu kan. Manusia ditegur, dididik langsung tobat itu enggak. Ada kisah Firaun, ada kisah kaum Sodom dan Gomora dan segala macam guys. Nah untuk mereka ini kan biasa. Bagaimana Allah mengazab orang-orang yang pada zaman banjir Nabi Nuh, Firaun, Raja Namrud dan sebagainya.
Bertobatlah. Jadi, kalau kamu masih mengira bahwa Dewa Allah yang katanya pengarang Al-Quran adalah pencipta kamu, itu terserah kamu. Tetapi, jika kamu sudah paham bahwa Dewa Allah bukan pencipta kamu, kamu bisa pindah agama kapanpun kamu mau. Karena negara kita memberikan kita kebebasan untuk memilih agama. Oke, sekian video kali ini. Logikanya nggak ada, gimana pindah agama itu kan? Harusnya jadi yang tobat harusnya guys, ya kan? Jadi yang tobat harusnya. Logika aja nggak ada, gimana aja bisa ngajak kita pindah agama guys? Anda bayangkan, absurd nggak? Membedakan manusia dengan Tuhannya kayak nggak bisa deh guys ya. Masa Tuhan yang Maha Kuasa disamakan manusia yang nggak Maha Kuasa? Tuhan yang nggak perlu berkorban disamakan manusia yang perlu berkorban. Ini satu hal yang udah absurd tingkat tinggi gitu kan? Gimana bisa dia tuh, makanya kalau bisa ya kalau ngajak orang tuh dengan logika, sampaikan sesuatu yang logis, sehingga orang tuh akan tertarik untuk pindah ke agama Anda tanpa lagi, bukan begini caranya. Ini justru akan membuat saya ada bahan untuk mengkonter Anda, karena ini gampang sekali dipatahkan logikanya guys, karena memang gak logis sama sekali gitu loh. Makanya yang ada justru kalau orang cerdas yang nonton video ini ya, yang lengkapnya ada komentarnya, orang akan makin berpaling dari agama Anda. Kenapa? Aduh, tanpa lagi ini dikonter terus sama si Bobby gitu kan. Ya sudah lagi ya. Bagus. Jadi semakin jadi error, kita akan semakin berjaya guys. Saya suka lihat orang-orang error seperti ini kan. Jadi kalau dia ngerti peribahasa ya, diam itu emas, bagus dia diam aja lagi. Cukup dia tuh ngomong di gereja, di panjembar, udah cukup kita nggak usah dengar. Sehingga saya nggak punya bahan untuk mengoreksi keerroran dia kan. Tapi kalau ini kan dia terang-terangan muncul publik, menampilkan sesuatu yang error tentang dirinya, ya udah gampang sekali kita counter guys. Jadi ini namanya senjata makan tuan. Harapan ingin memurtadkan orang, malah orang yang cerdas akan melihat, waduh, ini gimana mau aja murtad? Harusnya dia malah dong gitu kan, bukan malah kita yang diajak murtad gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.